Angin pagi di Mapuraya selalu membawa bau asin laut yang lembut, campur kayu bakar dari dapur rumah nelayan, dan suara ombak kecil yang menepuk pasir. Disitulah Kor tinggal, bocah 10 tahun dengan kulit legam, rambut acak-acakan, dan mata secerah air laut. Ia anak yang cerdas, sedikit bandel, tapi hatinya bening seperti ombak pertama di pagi hari. Setiap subuh, ia berdiri di pantai menatap cakrawala, lalu berbisik, laut tidak pernah diam. Macam hati manusia. Di kejauhan, dari surau kecil di pinggir kampung, terdengar suara Ustaz Hasan memanggil anak-anak. Kor, Mei, Rai, Sudu, cepat ngaji. Jangan tunggu ombak baru mau datang. Kor tertawa kecil, lalu berlari menyusuri jalan pasir, melintasi pohon kelapa, dan sampai di surau tempat 4 sahabatnya sudah menunggu. Ada Mei, gadis berkerudung putih yang pintar dan suka menulis. Rai, anak nelayan yang berani dan keras kepala. Dan Sudu, anak paling penakut di kampung tapi selalu ikut karena tak mau ketinggalan cerita. Hasan tersenyum ketika mereka datang. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang air laut. Air laut? Tanya Rai. Bukannya itu buat ikan mandi, Ustaz? Anak-anak tertawa. Hasan menggeleng sambil tersenyum. Air laut bukan cuma tempat ikan hidup, Rai. Di dalamnya, ada rahasia Tuhan. Ada dunia yang belum kita kenal. Hasan kemudian bercerita pelan, dulu orang tua di Mapuraya bilang, di bawah Tanjung ada gua laut. Kalau air surut penuh, gua itu terbuka. Dan ketika ombak menyentuh dindingnya, terdengar suara, boom, boom, seperti jantung bumi. Anak-anak saling pandang. Sudu menelan ludah. Itu hantu laut, Ustaz? Bukan, jawab Hasan lembut, itu suara alam. Tapi siapa tahu? Tuhan memang mau kasih pesan lewat itu. Kor menatap laut di luar jendela surau. Cahaya pagi menari di air, dan entah kenapa, hatinya seperti ditarik. Ada sesuatu di balik sana, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Beberapa hari kemudian, setelah hujan deras, Kor berjalan sendirian di pantai. Air laut surut jauh, memperlihatkan batu-batu karang yang jarang terlihat. Langit sore seperti dicuci bersih, biru keperakan. Di sela batu karang itu, Kor melihat sesuatu. Cahaya kecil, seperti kunang-kunang, berpendar di dalam air dangkal. Ia jongkok, menatap lebih dekat. Tapi cahaya itu menghilang begitu ombak menyapu kakinya. Kor, kau ngapain di situ? Teriak Rai dari jauh. Kor berdiri, tersenyum samar. Aku lihat cahaya di air. Cahaya? Jangan-jangan emas tenggelam. Bukan. Rasanya bukan cahaya biasa. Malamnya, langit Mapuraya bertabur bintang. Udara terasa sejuk setelah hujan, dan suara jangkrik bersahutan dengan desir ombak dari kejauhan. Di beranda rumah kayu yang berdiri di samping surau, Hasan dan Salma duduk berdua, menikmati udara malam. Dari arah pantai, 2 bayangan kecil berjalan perlahan mendekat, Kor dan Sudu. Mereka membawa ember berisi ikan dan jaring basah yang meneteskan air laut di jalan pasir. Salma tersenyum begitu melihat mereka. Kor, Sudu, kalian baru pulang memancing. Kor mengangguk, wajahnya sedikit belepotan pasir. Iye, ibu. Air lagi tenang malam nih. Dapat ikan kerapu 2 ekor, sama sotong 1. Sudu menimpali cepat, aku yang tangkap sotong, Bu. Tapi ombak tinggi, aku hampir jatuh ke batu. Salma tertawa kecil. Ya Allah, Sudu. Hati-hati, nak. Laut tuh bisa baik, bisa juga marah. Hasan ikut tersenyum, tapi matanya tajam memperhatikan Kor. Kor, laut malam tuh gelap. Kenapa masih berani memancing waktu orang lain tidur? Kor menunduk sedikit. Dak jauh, Ustaz. Cuma di karang depan Tanjung. Tapi tadi kami dengar suara aneh.
Suara macam mane. Kor menatap laut yang hitam di kejauhan. Macam bunyi. Pum, pum. Gitu, Ustaz. Dari dalam air. Macam suara yang keluar dari batu. Sudu mengangguk cepat. Iye, Ustaz, kami pikir itu kapal lewat, tapi tidak nampak lampu apa-apa. Hasan dan Salma saling pandang, lalu Hasan menghela napas pelan. Itu mungkin dari gua laut yang dulu Ustaz ceritakan. Kalau ombak besar, udara di dalam gua bisa bergetar, jadi suaranya macam dari perut bumi. Kor mengangguk, tapi tatapannya tak lepas dari laut. Rasanya, laut tuh macam hidup, Ustaz. Hasan tersenyum lembut. Laut memang hidup, Kor. Ia dengar, ia bicara, ia marah, dan ia sayang. Tapi tak semua orang bisa dengar bahasanya. Salma menambahkan pelan, kalau suatu hari kalian dengar suara tu lagi, jangan takut, nak. Dengar bae dengan hati yang tenang. Laut Mapurayani selalu bicara pada orang yang mau mendengar. Kor mengangguk pelan. Iye, ibu. Iye, Ustaz. Kami dak takut. Ia dan Sudu berpamitan pulang. Mereka berjalan menyusuri pasir basah, di bawah langit bertabur bintang. Jaring di tangan Kor bergoyang pelan, dan dari arah laut terdengar lagi suara yang sama. Bum, bum. Pelan, dalam, seolah Mapuraya sedang bernafas. Hasan memandang ke laut yang hitam, lalu berbisik pada Salma, suara tu datang lagi. Dulu waktu aku kecil, juga pernah dengar. Salma menatapnya pelan. Mungkin Mapuraya sedang memanggil, Bang? Hasan tidak menjawab. Ia hanya menatap laut lama sekali, sementara dari kejauhan, dua bocah kecil itu makin menjauh, meninggalkan jejak kaki di pasir yang perlahan terhapus ombak.